Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online kali ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, itu bukanlah sebuah penghalang bagi kita untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa jalan hidup kita akan selalu mulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab berjanji selamanya kita mempunyai Bapa yang bisa kita andalkan dan kita percayai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, satu yang harus kita ingat, bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah sumber segala pengharapan. Di dalam kehidupan yang semakin berat ini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali tidak sabar untuk berharap kepada Tuhan dan merasa bahwa Tuhan itu seakan-akan lambat bekerja. Sehingga di dalam masa penantian itu mereka mencoba untuk meletakkan pengharapan mereka kepada manusia. Dan sudah dapat dipastikan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kepada manusia itu pasti akan mengecewakan siapapun dia itu. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan hidup kita. Kenapa kita bisa kecewa dalam hidup ini? Karena kita dikecewakan oleh siapa? Bukan karena orang-orang yang kita yang tidak dekat dengan kita. Justru yang menjadikan kita kecewa, yang menjadikan kita down, yang menjadikan kita stres, Bapak Ibu Saudara, karena justru orang-orang yang terdekat dengan kita, yang justru seringkali itu yang membuat kita kehilangan pengharapan. Itu sebabnya firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada manusia, maka manusia akan mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah sekalipun mengecewakan orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, biarlah kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Jangan Berhenti Berharap. Berharap kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, lebih panjang lebar tentang hal ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk satukan hati, untuk berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapa yang kami andalkan, melewati segala musim dalam hidup kami, kami sudah melihat dan membuktikan sendiri bahwa sungguh yang berbahagia adalah orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Engkau, Tuhan. Itu sebabnya saat ini Bapa, apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Dan Engkau Tuhan sungguh telah menjadi Bapa yang bisa kami andalkan dan bisa kami percayai. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami letakkan segala pengharapan kami kepadamu. Karena kami tahu tidak akan pernah kami dikecewakan Tuhan. Tuntun kami di dalam ibadah kali ini Tuhan. Dan biarlah melewati ibadah ini, kami boleh semakin percaya, semakin berharap, dan setiap kami boleh dibawa semakin dekat kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas mengenai jangan berhenti berharap ini, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu, Kejadian 12 Bapak Ibu Saudara. Baik, Kitab Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judul dari perikop ini, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Maka berangkatlah ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca berbicara tentang Abram yang berasal dari Mesopotamia. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui terlebih dahulu arti kata Abram. Abram itu artinya bapakku. Sedangkan Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Abram hijrah dari Mesopotamia yang terkenal dengan sebutan tanah bulan sabit subur. Dan Mesopotamia adalah pusat penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara. Khususnya dewa bulan yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Jadi mereka menganggap kesuburan yang ada di tanah Mesopotamia itu karena dewa bulan ini. Sehingga menurut para penafsir, sebelumnya Abram adalah salah satu dari penyembah-penyembah berhala itu. Karena dia tinggal di situ, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan memanggilnya keluar dari sana. Keluar dari Mesopotamia ke Kanaan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati dan menjadikannya bangsa yang besar. Abraham memenuhi panggilan itu dan berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ia menjadi sangat kaya sesuai dengan janji Tuhan. Keturunannya banyak sehingga sebutan Abraham. Tadi Abram itu bapak, sekarang berubah menjadi Abraham. Apa arti kata Abraham? Bapak bangsa-bangsa. Sebutan Abram disematkan kepadanya. Dari bapakku berubah menjadi bapak bangsa-bangsa. Dari penyembah berhala berubah menjadi penyembah Tuhan. Itu yang Tuhan bisa buat dalam diri setiap orang. Itu sebabnya jangan pernah berkata bahwa saya udah bawaannya dari sana begini. Ini udah nasib saya begini. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Saya mau ambil ilustrasi Bapak Ibu Saudara dari sebuah kupu-kupu. Dan tentunya kita semua tahu betul.
bahwa kupu-kupu itu berasal dari seekor ulat. Bukan cuma sekedar ulat, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya ulat itu pasti menjijikkan, yang hidupnya hanya untuk makan dan merusak tanaman. Namun setelah melalui proses metamorfosis yang jelimet, Bapak Ibu Saudara, bukan proses perubahan yang sederhana, tetapi metamorfosis yang jelimet. Pada akhirnya dari seekor ulat ia berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah, yang dikagumi oleh semua orang dan yang sangat diingini oleh setiap orang. Dari yang tadinya dijauhi karena menjijikkan, ketika dia berubah melalui sebuah proses metamorfosis yang jelimet itu, dia menjadi kupu-kupu yang indah yang sangat diinginkan dan dikagumi oleh banyak orang. Hidupnya pun sangat bermanfaat untuk menyerbukan tanaman. Dia pindah dari satu bunga ke bunga-bunga yang lain, membawa serbuknya dan sebagainya. Dan itu adalah manfaat dan sangat amat bermanfaat. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, ibarat ulat yang menjijikkan, dengan hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Namun Kristus telah mengubah kita menjadi sesuatu yang begitu berharga. Dari hidup di dalam gelap, Dia membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Bahkan Dia berkata, kita ini berharga di matanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami metamorfosis yang jelimet tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tidak mudah. Begitu juga ketika Tuhan membuat dan mengerjakan perubahan dalam hidup setiap orang. Untuk dapat mengalami perubahan dari Abram menjadi Abraham, dibutuhkan proses yang sangat panjang. Untuk dapat mengalami perubahan dari Abram menjadi Abraham, bukanlah sekedar mimpi yang rasa-rasanya tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Bermimpi berarti memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Dan mimpi jenis ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah mimpi sebagai kembang tidur, tetapi mimpi yang di dalamnya berisikan cita-cita dan kerinduan untuk menggapai sesuatu yang terkadang sulit dipahami oleh akal sehat kita. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, tanpa melewati Goliat, Daud tidak akan pernah menjadi seorang raja. Dan untuk menjadi seorang raja, dia harus melewati orang Filistin atau raksasa Filistin itu. Ketika kita berhasil mengalahkan raksasa kita, apa yang ada di depan kita yang mungkin buat kita itu menakutkan karena kita memandangnya itu terlalu besar untuk dapat kita hadapi. Namun sesungguhnya ketika kita bisa melewati semua itu, kita sedang menaiki anak tangga baru yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Bermimpi bukanlah menanti badai berlalu, melainkan berani menghadapi badai dengan penuh keberanian. Dan kita baca di 1 Samuel 17 ayat 48 dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui
Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud tidak bersembunyi di belakang orang atau tentara lainnya. Daud tidak bersembunyi di belakang tameng, tetapi dengan berani dia berlari ke barisan paling depan untuk menemui orang Filistin itu. Begitu juga dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Dia harus melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dari mulai dijual sebagai budak, difitnah sama istri Potifar, dan dipenjarakan karena mimpinya yang besar itu. Ketika dia menerima janji atau mimpi yang besar itu, tidak lantas semuanya berjalan dengan lancar. Tidak semua pintu langsung terbuka. Bahkan setelah dia menerima mimpi yang besar itu, dia justru menjadi budak, difitnah, masuk penjara, dan sebagainya. Namun meski demikian, ia tetap berpegang pada visi yang diterimanya dari Tuhan. Dengan hidup menurut seturut kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan bertindak, sehingga mimpi yang besar itu pun menjadi kenyataan. Dan hidup Yusuf pun menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang kualitas rohaninya biasa-biasa saja, menghadapi masalah kecil saja sudah mudah kecewa dan putus asa. Karena itulah hidup mereka pun hanya biasa-biasa saja. Mereka menginginkan berkat yang besar, tapi tidak mau menghadapi tantangan yang besar. Bahkan bukan hanya tidak mau menghadapi tantangan yang besar, mereka bahkan lebih memilih untuk lari dari masalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya, tetapi perlu usaha, upaya yang keras untuk dapat meraihnya. Sebab berkat-Nya yang besar seringkali justru tersedia di dalam tempat yang dalam. Hanya di laut yang dalam para nelayan akan menangkap ikan-ikan yang besar. Itu sebabnya inilah perintah Tuhan kepada Simon Petrus. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita bisa baca itu di Lukas 5 ayat yang keempat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran masalah yang kita hadapi biasanya menentukan pula level kerohanian yang akan kita capai. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ukuran masalah yang kita hadapi biasanya menentukan pula level kerohanian yang akan kita capai. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Itu sebabnya Tuhan pun menginginkan kita untuk memimpikan apa saja. Sebab firman-Nya berkata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang terpuruk dan gagal. Namun jangan pernah putus asa, apalagi menjadi tawar hati. Ayo bangkit. Sekali lagi bangkitlah. Mari kita arahkan mata kita hanya kepada kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengubah kenyataan yang ada di depan kita. Mari kita arahkan mata kita hanya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, yang mampu mengubah ulat
menjadi kupu-kupu, yang mampu mengubah Abram menjadi Abraham. Dan pastinya Ia juga yang mampu untuk mengubah setiap kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa tidak mungkin saya berubah. Jadi jangan pernah berhenti berharap bahwa sesungguhnya pengharapan selalu ada di dalam Tuhan ketika kita meletakkannya hanya di dalam Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini dan bagaimanapun situasi kita saat ini, bahkan di saat mungkin hari ini kita sedang tidak mempunyai dasar untuk bisa berharap oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang kita alami hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mungkin hari ini tangan Tuhan sedang menuntun kita seakan-akan turun ke dalam lembah kekelaman. Padahal yang kita harapkan adalah hidup kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Namun ada saat-saat Tuhan menuntun kita melewati kerikil-kerikil yang tajam dalam hidup ini, bahkan lembah kekelaman. Namun Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari ini tangannya sedang menuntun kita melewati jalan-jalan yang tidak menyenangkan, walaupun hari ini tangannya seakan sedang menuntun kita justru turun ke dalam lembah kekelaman, biarlah kita boleh berkata sebagaimana Daud berkata, aku tidak akan takut, sebab gada dan tongkatnya akan senantiasa menyertai aku. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, lembah kekelaman pun akan diubah menjadi surga bagi setiap kita. Padang gurun pun akan mengeluarkan mata airnya. Itu sebabnya, sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita mau katakan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya
mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya rancangan-Mu indah. Kami percaya jalan-jalan-Mu sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara serahkan semua ketakutan kita, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang menuntun, Dialah pembimbing jalan hidup kita. Sekalipun hari ini tangannya sedang membimbing dan menuntun kita melewati jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang sukar, dan justru jalan-jalan yang begitu gelap. Demikian gelapnya sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Tetap percaya bahwa tidak akan pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Tidak akan pernah Dia membiarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Kasih dan pemeliharaannya lebih daripada cukup bagi kita untuk kita boleh menghadapi apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Syarabakana mayarabash hina yarabash. Haleluya. Tuhan, ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki. Kalau Engkau sanggup mengubahkan hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah dalam hidup kami. Itu sebabnya ajar kami untuk melihat proses perubahan itu. Sekalipun mungkin itu suatu hal yang begitu menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah kami hidup di dalam dunia ini dengan hanya memiliki satu tujuan,
yaitu menyelesaikan rencanamu dan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami letakkan segala pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Karena kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang selalu berharap kepada Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari semua kita yang berharap kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin.